Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan membahas tentang kaidah pencacahan. Dalam hal ini, saya akan membahas soal-soal mengenai aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama. Dinda mempunyai 4 pulpoin merah, 3 pulpoin biru, dan 5 pulpoin hitam. Dinda harus mengisi formulir menggunakan pulpoin hitam atau biru. Banyak pilihan pulpoin yang dapat digunakan Dinda adalah... analisa dulu. Ini merupakan soal aturan penjumlahan ataukah aturan perkalian. Kalian lihat, ketika Dinda mau mengisi formulir, kira-kira Dinda pakai pulpoin hitam sama biru sekaligus atau salah satu saja? Ya mestinya salah satu saja kan, kalau tidak hitam ya biru. Maka dalam kasus ini berarti dia menggunakan aturan penjumlahan. Hitamnya ada 5, birunya ada 3. Maka 5 ditambah 3 ada 8. Oke. Kita lihat soal yang kedua. Dari kotak K ke kotak L ini dihubungkan oleh 4 alternatif jalan. Coba kalian buat petanya. Dari K ke L dihubungkan oleh 4 alternatif jalan. Sekarang dari kotak L ke kotak M. Dari kotak L ke kotak M dihubungkan oleh 5 alternatif jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya sekarang, jika seseorang bepergian dari kotak K ke kotak M melalui kotak L, banyak rute berbeda yang dapat ditempuh. Dari K ke M melalui L. Ini aturan penjumlahan ataukah aturan perkalian? Nah, orang kalau mau dari kotak K ke kotak M, ya mesti harus melewati 2 jalur ini. Misalkan saya beri nama jalur 1 dan jalur A. Kalau dia memilih jalur 1 saja, ya tidak sampai ke M, tetapi hanya sampai di L. Gitu. Maka 2 jalur ini harus ditempuh secara bersama-sama. Karena ini bukan pilihan, tetapi harus dilalui dua-duanya, maka dia menggunakan aturan perkalian, yaitu 4 dikali 5. Maka banyaknya rute berbeda yang dapat ditempuh adalah 20. Baik, kita ke soal nomor 3. Banyak cara menyusun huruf pada kata belajar. Dengan syarat sebuah huruf hidup atau huruf vokal selalu berada di antara 2 buah huruf konsonan. Nah, jadi huruf vokalnya harus berada di antara konsonan. Sekarang kita lihat dulu, coba. Huruf konsonannya ada 4. Huruf vokalnya ada 3. Maka kalau kita perhatikan komposisi pada kata belajar saja, artinya kan susunan hurufnya harus mulai dari konsonan dulu. Jadi di sini huruf konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Sebab coba kalau kita mulai dari vokal. Vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Bisa, ya kan? Nah, kita lihat sekarang formasinya harus formasi yang pertama, yaitu konsonan dulu. Huruf konsonannya di sini ada 4. Maka tempat yang pertama ini bisa diisi oleh 4 huruf, yaitu huruf B, huruf L,
huruf J, huruf R. Nah, tempat yang kedua oleh huruf vokal, berarti yang bisa mengisi huruf E, huruf A, dan huruf A, yaitu ada 3. Nah, sekarang tempat yang ketiga, konsonan lagi. Semisal huruf B sudah ditulis di depan, maka B tidak boleh ditulis di sini, berarti tinggal apa? L, J, R, tinggal 3. Vokal juga begitu, misalkan huruf E sudah ditulis, ya tinggal huruf A sama A. Lagi, misal L sudah ditulis, berarti tinggal J sama R, ada 2. Vokal lagi, A sudah ditulis, berarti tinggal A, tinggal 1. Konsonan lagi, misal J sudah ditulis, berarti tinggal R. Maka banyaknya susunan huruf ada 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. Ada berapa? 4 kali 3, 12, 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12. Jadi 12 kali 12 ada 144 cara. Mudah bukan? Lanjut, soal nomor 4. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 8 akan dibentuk bilangan terdiri dari 3 angka. Berlainan, ingat berlainan. Berarti angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai kembali. Nah, karena 3 angka, saya buatkan kotaknya 3. Nah, bilangannya terdiri, banyak bilangan antara 300 dan 700. Kalau antara 300 dan 700, angka depannya 2 boleh enggak? Contoh, misalnya saya bikin 2, 3, 5. Bunyinya adalah 235. Maka akan lebih kecil dari 300, padahal harusnya antara 300 dan 700. Maka angka depannya haruslah angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Jadi ada 4 buah bilangan. Nah, kalau yang di tengah-tengah sini bebas. Boleh angka berapapun kecuali angka yang sudah ditulis di depan. Misalkan angka yang dipakai depan adalah angka 3. Jadi angka 3 sudah dipakai. Maka di sini ada berapa banyak bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi 1 tinggal 5. Nah, yang di tempat ketiga berapa bilangan? Tadi unsurnya ada 6. 6 sudah dipakai 2, berarti tinggal 4. Jadi, berapa banyak bilangan antara 300 dan 700? Ya, 4 kali 5 kali 4. 20 kali 4. 80. Oke, next. Soal yang kelima. Sebuah kelompok beranggotakan 5 laki-laki dan 6 perempuan. Dari kelompok tersebut dipilih seorang ketua dan wakil. Banyak pilihan untuk menjadi ketua dan wakil. Sudah soal ke permutasi atau kombinasi. Di sini ada susunan atau enggak? Ya, ada. Yaitu ada ketua dan ada wakil. Karena ada urutan, maka dia merupakan soal permutasi. Nah, permutasi berapa dari berapa? Yang dipilih ada 5 laki-laki dan 6 perempuan. Berarti ada 11. Milihnya cuman ketua dan wakil. Berarti 2. Masih ingat rumusnya permutasi?
N faktorial per N min R faktorial. Oke, 11-nya diuraikan kali 10 kali 9 faktorial per 11 dikurangi 2. 9 faktorial coret, berarti tinggal 11 kali 10. Ya, lanjut. Soal nomor 6. Dalam ruang tunggu terdapat tempat duduk sebanyak kursi yang akan diduduki oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Banyak cara duduk berjajar agar mereka dapat duduk selang-seling antara pemuda dan pemudi. Nah, ada 4 tambah 3 berarti 7 kursi. Ya. Kemudian harus selang-seling antara pemuda dan pemudi. Kira-kira pemuda dulu apa pemudi dulu yang di tepi? Ya, harus pemuda terlebih dahulu. Karena posisinya pemudinya harus di tengah. Ya, maka susunannya kan pemuda, pemudi, ya pakai papip saja, pemuda, pemudi, pemuda lagi, pemudi lagi, kemudian pemuda. Nah, sekarang pemudanya ada 4. Berarti tempat pertama boleh diisi oleh 4 orang, 4 kemungkinan. Tempat yang kedua pemudinya ada 3. Tempat yang ketiga, kalau pemuda sudah duduk di bangku pertama, tidak mungkin pemuda duduk di bangku ke-3, maka tinggal 3. Sama juga pemudi sudah duduk di sini, berarti tidak mungkin di sini, tinggal 2. Pemudanya ini sudah sini, berarti tinggal 2. Pemudinya sudah duduk di sini, tinggal 1. Pemuda juga sama, gitu ya. Maka banyaknya cara duduk berjajar, ya 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. 4 kali 3 12, ini 6 ya. 6 kali 2 12, berarti ada 144 cara. Baik, lanjut ke soal 7. Seorang ketua, 2 orang sekretaris, dan 5 orang anggota pengurus OSIS. Ketua, 2 sekretaris, 5 orang 5 orang anggota. Berarti harusnya ada 8 ya. Ya, ini saya ganti 8. Duduk pada 8 kursi mengelilingi sebuah meja bundar untuk mengadakan rapat. Jika ketua harus duduk di antara 2 sekretaris, banyak cara duduk ke-7 orang tersebut adalah titik-titik. Nah, saya sekarang membuat formasi ketua dan sekretaris dulu. Misal formasi pertama sekretaris 1, ketua, sekretaris 2. Formasi yang kedua sekretaris 2, ketua, sekretaris 1. Berarti kan ada 2 cara. Ini untuk susunan ketua dan sekretaris. Oke. Terus sekarang untuk susunan melingkarnya. Di sini kan ada 8 orang, tetapi ketua sama 2 sekretaris harus selalu bersama-sama. Maka ketua dan 2 orang sekretaris ini kita anggap sebagai satu unsur. Jadi tadinya ada 8 unsur, 8 orang dikurangi 3. Maka tinggal 5. Ya, tinggal 5. Jadi 5 anggota, kemudian ditambah dengan ini tadi sekretaris, ketua, sekretaris 1, sekretaris 2. Ini satu unsur.
berarti 5 ditambah 1 unsur. Jadi ada 6 unsur. Nah, maka susunan melingkarnya, fisiklisnya adalah 6 dikurangi 1 faktorial. Ya, dikali 2. 2 ini dari mana? Dari ini. Dari susunan sekretaris 1, ketua, dan sekretaris 2. Maka sama dengan 5 faktorial kali 2. Nah, 5 faktorial itu berapa? 120 kali 2 adalah 240. Ya. Soal ke-8 sekarang. Nah, suatu tour diikuti oleh 10 orang menggunakan 2 mobil. Mobil yang digunakan mampu menampung 5 orang dan 6 orang. Banyak cara pembagian peserta tur ke dalam kedua mobil adalah. Nah, ini kira-kira soal permutasi ataukah soal kombinasi. Memilih orang mau naik mobil. Yang dipilih mau A dulu, mau B dulu, mau C dulu, terserah kan, bebas. Nanti hasilnya juga sama, tidak ada urutan. Maka soal ini merupakan soal kombinasi. Nah, sekarang alternatif yang pertama. Dari 10 orang ini akan memasuki mobil yang isinya 5 orang dulu. Maka caranya kombinasi 5 dari 10. 5 itu isinya mobil ada 5, 10 itu dari orang yang tersedia. Kali, sekarang orang mau masuk mobil kedua. Orangnya kan ada 10, sudah masuk 5, berarti orangnya tinggal 5 dari 5 lagi. Ya. Kombinasi 5 dari 10, kita hitung 10 faktorial per 5 faktorial kali 10 dikurangi 5 kali kombinasi, kalau angkanya sama atas bawah berarti hasilnya 1. Sekarang coba kita hitung yang 10 faktorial. 10 kali 9, 8, terus 7. Berhentinya sampai berapa? Sampai 5. Ya. Berarti 5 faktorial yang pertama diuraikan. 4, 3, 2, 1. Kali 5 faktorial. Ini tadi kali 1 ya. Coret-coret. 4 sama 2, 8. 3 sama 9, 3. 5 sama 10, 2. Berarti 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 7. 36 kali 7. Ada berapa? 36 kali 7. 42, sisa 4, berarti 2, 5, 2 ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Tadi kan yang dimasuki yang isinya 5 dulu. Sekarang saya masukkan yang isinya 6 dulu. Nah, berarti kan cara yang pertama kombinasi 6 dari 10 kali kombinasi, karena sudah masuk 6 berarti kan tinggal 4 dari 4 ya. Orangnya tinggal 4. Ini 10 faktorial per 6 faktorial kali 10 dikurangi 6. Berarti 4 faktorial
dikali, tadi kalau angkanya sama hasilnya 1, sama dengan 10 kali 9, 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial kali 4, 3, 2, 1. Oke, kita coret ya. 6 sama 6, 4 kali 2, 8. Terus ini 3 sama 9, 3. 3 kali 7, 21. 21 kali 10, ada 210. Maka banyak cara pembagian peserta tur, berarti 210 ditambah 252, yaitu 462 dijumlahkan. Oke, soal yang ke-9. Sekolah A dan sekolah B mengadakan diskusi bersama di aula sekolah B. Banyak jabat tangan antar siswa sekolah A 78. Banyak jabat tangan antar siswa sekolah B 105. Jika pulpennya warnanya saya ganti biru ya. Jika semua peserta diwajibkan berjabat tangan sekolah A dan sekolah B, banyak jabat tangan yang terjadi adalah, berarti kita cari dulu banyak siswa sekolah A berapa, banyak siswa sekolah B berapa. Orang jabat tangan itu butuh 2 orang ya. Ini saya ke sekolah A dulu. Sebentar. Bukan 78 ya. Karena yang ditanyakan ini N. Jadi N ini nanti banyak siswa di sekolah A. 78. Lalu nanti sekolah B kita umpamakan jadi M gitu ya. Kita cari yang N dulu. Berarti N faktorial per 2 faktorial kali N min 2 faktorial sama dengan 78 N kali N min 1 kali N min 2 faktorial per 2 kali N min 2 faktorial ya, sama dengan 78. Jadi N kuadrat min N sama dengan 156. Dari 78 kali 2 ya. Lanjut di sini. Maka N kuadrat min N min 156. Kalian faktorkan. N min 13, N plus 12. Kita ambil yang genap. Yang positif. Tidak mungkin jumlah siswa negatif. Sekarang yang kedua, sekolah B. Di sekolah B ada 105 jabat tangan. Sama seperti tadi caranya. M faktorial per 2 faktorial kali M min 2 faktorial sama dengan 105. Ke sini ya. Berarti M kali M min 1 kali M min 2 faktorial per 2 kali M min 2 faktorial sama dengan 105. Ini coret ya. Jadi M kuadrat min M dikurangi 105 kali 2. 210 sama dengan 0. Oke. M min 15 ya. Kali M
plus 14 sama dengan 0. Jadi M-nya adalah 15. Maka banyak siswanya ada 15 ditambah 13. Ada 28. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi ya kombinasi 2 dari 28. Kalau pakai cara cepat boleh 28 kali 27 dibagi 2. Jadi ada 14 kali 27. 378. Mana? C ya. Oke. Ke soal nomor 10. Dari 10 siswa, terdiri dari 7 siswa putra dan 3 siswa putri, akan dibentuk tim yang beranggotakan 5. Jika disyaratkan anggota tim tersebut harus 2 siswa putri, banyak tim yang dapat dibentuk adalah harus 2 siswa putri. Berarti putrinya ada 2. Siswa putri semuanya ada 3 ya. Oke. Nek siswa putrinya 2 karena akan dipilih 5 siswa, berarti siswa putranya ada 3. Padahal siswa putra ada 7. Kombinasi kalau urutan berarti hasilnya yang atas. Kalau bawahnya angka 3, bisa diuraikan 3 angka saja, biar cepat. Per 3 kali 2 kali 1. Coret ya. Berarti 3 kali 35. Ada 105. Oke, yang A ya. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.